Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matil imani wal islam nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfirullah wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ayyuhal muslimun al hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Tatadzakkaru qauluhu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsihil karim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Wa qala idan fi haditsil ukhra, al mu'minu ma'al mu'minu asyadduhu ba'duhu ba'dan ila akhiril hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulin nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Ikhlas yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita kembali memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah senantiasa melimpahkan rahmat taufik serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat hadir di masjid yang kita cintai ini di dalam rangka untuk mengadakan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pelaksanaan salat Jumat yang kita laksanakan di siang hari ini. Atau dengan bahasa agamanya sering kita dengarkan al-abdu at-taqarrubu ilallah, hamba-hamba yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini sekaligus menjadi ikutan dan panutan kita. Dan selama kita masih berpegang teguh kepada ajaran yang dibawa beliau, yakni dinul Islam, agama yang kita anut sampai detik ini, maka dalam mengarungi kehidupan kita di dunia insya Allah akan senantiasa mendapat redha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti pernyataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang senantiasa berpegang teguh kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad hudiya ila siratim mustaqim, pasti akan mendapatkan petunjuk jalan-jalan yang lurus, jalan-jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini khatib akan menyampaikan pembahasan khutbah kali ini. Tentu kami akan bertitik tolak pada ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah saya bacakan tadi, dan sebelumnya kita memberikan tema khutbah kali ini yakni merajuk rasa persaudaraan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, persaudaraan dalam Islam yang telah disepakati para ulama kita, para fuqaha, bahwa persaudaraan Islam itu ada 4 tingkatan dalam Islam. Pertama, kita bersaudara karena memang seibu sebapa yang disebut dengan saudara kandung. Yang kedua adalah bersaudara karena seprofesi, sekantor, seperjuangan, hidup semati. Ya, seperti kita Bontang ini, banyak suku yang hadir di sini mencari sosok nasib membangun Bontang ini, bukan satu suku, bukan satu etnis, tapi kita semua membangun Bontang ini, sehingga apa yang kita rasakan sekarang ini alhamdulillah. Maka itulah saudara kita, seprofesi, seperjuangan membangun, itulah juga saudara kita. Dan ini tidak mengikat. Apakah itu Islam, etnis, suku apapun, ini tidak menikah, tidak mengikat satu akidah. Seperjuangan kita, sekantor kita, seprofesi kita, itu saudara kita, walaupun beda dengan akidah dengan kita. Kemudian yang ketiga adalah bersaudara karena bertetangga.
Sehingga Rasul mengatakan ikhwanuk ari al-jarahu, saudara yang paling dekat itu adalah tetangga. Kenapa tetangga? Karena manusia itu, Bapak hadirin sekalian jemaat merahimahullah, adalah manusia yang disebut dengan makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Al-insanu madaniyum bitabu'in. Manusia itu butuh bantuan, butuh pertolongan kepada sesamanya. Maka manusia itu disebut dengan makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Tentu akan membutuhkan menerima bantuan dari siapapun orang-orangnya. Itulah, ini pun tidak mengikat. Tetangga itu apakah lain etnis, suku apapun, etnisnya apa, agamanya apa, kalau itu tetangga kita, itu adalah saudara kita. Kenapa? Itu saya katakan manusia sosial tentu perlu bantuan kepada orang lain. Tetangga kita minimal kita nitip kunci ketika kita mau berlibur kemana-mana. Mas, Dae, kakak, minta tolong ya dijaga rumah saya, dilihat-lihat. Nah itulah yang perlu kita jaga. Bontang ini saya katakan masyarakat majemuk yang berbagai datangnya suku di sini. Ada suku Bugisnya, suku Makassarnya, suku Bonenya, suku Banjarnya, suku Jawanya. Yang perlu kita tanamkan adalah rasa kebersamaan, rasa persaudaraan, menanamkan rasa kebersamaan untuk menumbuhkan rasa persebuan, rasa persatuan dan kesatuan, sehingga membuahkan hasil persaudaraan yang kuat. Yang perlu kita jaga. Hadirin, sebelum saya lanjut, Rasulullah sangat menghormati dan menghargai, sangat menjunjung tinggi namanya rasa persaudaraan dan kesatuan di antara mereka. Suatu saat Rasulullah duduk di satu tempat, lalu datang seorang jenazah yang diantar oleh lebam banyak. Tentu secara otomatis ya mau ke pemakaman. Lalu Rasul mengatakan, kum ya sahibi, nahnu nakrimuhu li hadzal janazati. Wahai sahabatku, mari kita berdiri sejenak untuk memberikan penghormatan kepada jenazah yang lewat itu. Ada salah seorang sahabat yang protes, merasa keberatan, ya Rasulullah, kenapa mesti kita memberikan penghormatan kepada jenazah yang lewat itu? Tahukah ya Rasulullah bahwa jenazah yang diantar orang banyak itu bukan suku kita, bukan seakidah dengan kita, bukan konco kita, bukan separtai dengan kita. Kadang-kadang kan begitu Bapak. Kadang-kadang kita ini setetangga tapi lain pilihan, lain partai, sehingga kita memutuskan rasa persaudaraan di antara kita. Gara-gara lain partai, lain prinsip, lain akidah, kita memutuskan rasa persaudaraan. Dalam Islam tidak boleh seperti itu. Maka Rasulullah memberikan penjelasan, nahnu nakrimuhu li hadzal janazati la yara fil islamiyah wa majusiyah wa nasraniyah walakin mahiyah. Kita memberikan penghormatan kepada jenazah yang lewat itu bukan karena kita memandang itu sukunya apa, etnisnya apa, partainya apa, bangsanya apa, etnisnya apa, agamanya apa, tetapi kita memberikan penghormatan itu jenazah lewat karena kita melihat manusianya. Disinilah kita melihat bahwa Rasulullah sangat menghargai, innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu bain akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, fa aslihu, maka berdamailah di antara saudara. La'allakum turhamun, supaya kita mendapat rahmat. Jadi lebih banyak dari segi positifnya ketika kita merajut persaudaraan daripada kita memutuskan rasa persaudaraan, itu lebih banyak mudaratnya. Rezeki kita jauh, rahmat Allah jauh. Saudara-saudara kita yang ada di daerah lain kita melihat tiap hari hanya karena gara-gara sepele, perbedaan pendapat, bertengkar, berkelahi, tawuran, ya. Maka itulah yang kita jaga sampai detik ini. Bontang masih dalam keadaan kondisif dan perlu kita tanamkan itu, perlu kita jaga semasa mungkin supaya jika kita ingin terpengaruh, terprovokasi pada orang-orang yang memang ingin cukup ingin mengadu domba pada kita, ya. Hadirin, kemudian selanjutnya bersaudara karena satu akidah Islam. Itulah tadi. Jadi kita bersaudara karena sebab apa? Seprofesi, perjuangan, kemudian bertetangga, kemudian karena satu akidah. Kadang-kadang ini kita juga lain hanya gara-gara perbedaan saja, gara-gara sujud saja, gara-gara apa saja, gara-gara kuno saja kita berbeda. Kadang-kadang kita memutuskan persaudaraan karena kita berbeda pandangan.
Kadang-kadang saudara tiga, ada yang jenggotnya panjang, ada yang tidak ada jenggotnya. Kamu salah, jenggotmu tidak ada. Bilang yang tidak jenggotnya, kamu juga salah, jenggotmu panjang. Kan begitu Pak. Jangan dijauhkan seperti ini, biar kita berbeda pendapat, berbeda prinsip, tetap saudara kita yang perlu kita jaga Bapak hadirin. Sehingga apa? Kita tetap aman, kondisi aman, tentram, damai, berdamai daungan, baldatang taibang di negara yang penuh keamanan dan ketertiban. Hadirin, itulah yang kita jaga. Mudah-mudahan insya Allah kita menjaga seluruh ini, dan kita jauhkan rasa kegengsian, rasa kebencian di antara kita, dan jauhkan rasa perbedaan. Jangan sampai cuma rasa perbedaan sepele kita memutus silaturahim, maka jauhlah. Kalau tidak demikian, jauhlah rahmat dan kesayangannya Allah. Maka itulah Allah menjanjikan, walau annahum laqura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sesungguhnya seandainya di kampung itu sudah beriman dan bertakwa, merasakan merajut kebersamaan persaudaraan, maka insya Allah Allah akan pasti menurunkan berkahnya langit dan bumi. Kemudian kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna imannya seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kemudian hadis lain menguatkan hadis ini, kata Rasulullah, al mu'minu ma'al mu'minu kalbunyan asyadduhu ba'duhu ba'dan. Orang mukmin bersama orang mukmin, saudaranya menguatkan antara satu dengan yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah liman jahada bi wa kafar. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salil jinsi wal bashar. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallahi wal muslimun al hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah. Usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Tazakkaru qawluhu ta'ala fil Qur'anil Karim huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rida ilafur rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali bin Thalib wa nisitatil mutammin al kiram wa janabi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat. Innaka samiun karim mujibud dawat ya kadil hajat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa al kafarata wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma rabbi anzilna bi inayatika wa taufiqika li hadzal makan fi bilani bontan hasatan wa fil bilanil muslimina ammatan wa bil khususan jam'ana jama' masjid al ikhlas li hadzal makan ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana bal barakah wa bas siha wa bas salama wa bal ni'mah wa bal quwwa wa bal rizqi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jal hadhihi ni'amil jum'ati jum'atan mubarakah wa jum'atan syarifah li hadhil ayyam ya Allah ya arhamar rahimin ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayy lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itazil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal ba'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salam.